Hai, apa kabar kawan? Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera saja buat semuanya. Di kesempatan pertemuan kali ini, saya hanya akan bahas ya seputar pertanyaan kalian lah. Teman-teman yang baru belajar merakit power supply khususnya di Gajun, power supply yang sederhana, murah, dan sebetulnya juga mudah dibuatnya. Di sini saya akan coba bahas kendala-kendala yang sering dipertanyakan ya, yang sering ditanyakan. Kebetulan saya juga baru selesai merakit bagian awal ya. Yang ini belum tersolder tapi bagian awalnya ini sama. Dengan merakit Gajun ini juga saya pergunakan Gajun. Oke, sekalian saya jelaskan. Dan kebetulan untuk rakitan yang ini tidak saya videokan ya awal-awalnya. Karena sudah banyak sekali contoh-contohnya. Mungkin teman-teman hanya kurang telaten ya. Atau mungkin nonton videonya kurang detail atau malah di skip. Begitu teman-teman. Sering loh saya bahas atau merakit Gajun selalu membahas apa kendalanya. Yang kalian pertanyakan juga sebetulnya sudah ada di video-video. Mungkin males scan atau gimana di daftar video. Tidak jadi apa. Oke, pertama coba saya jawab yang tanya. Ketika kalian merakit SMPS Gajun, kemarin ada yang tanya di bagian dioda bagian negatif ya. Sebentar saya contohkan yang simetris. Nah seperti ini. Ini tangguh teman, videonya juga sudah ada. Kalau pengen lebih detail silahkan dicari. Yang model ini benar-benar tangguh. Jadi ketika kalian mengalami masalah dioda panas di bagian negatif, penyebabnya apa? Cara mengeceknya, cara sederhana lah ya. Ini masuk akal kok. Pertama, mungkin kalian bisa mengganti dioda. Atau ketika kalian ganti dioda masih panas, cobalah tukar dengan dioda yang tidak panas. Pindahkan tempatnya. Apakah yang panas masih di tegangan negatifnya atau berpindah? Oke. Kalau yang dioda yang tadinya panas dipindah tetap panas, itu artinya diodanya yang sudah mulai rusak ya. Cara ngeceknya juga mudah teman-teman. Walaupun tampaknya tidak bocor, tapi kalau nilai hambatannya sudah semakin rendah itu juga tidak bagus. Itu juga sudah ada di contoh-contoh sebetulnya. Cuma model diodanya saja yang berbeda. Pada dasarnya sama. Oke, saya lanjut. Kemudian jadi ya, kalau dioda yang panas kalian pindah tempat kok tetap panas, itu bisa dibilang positif diodanya yang rusak. Tapi ketika kalian pindah kok diodanya dingin dan yang bagian negatif tetap panas, itu bisa dipastikan kalian kemungkinan besar salah menyambung CT dan bagian negatifnya. Jadi kalian bisa rubah menyambungnya CT dan koil yang tersambung ke negatif ditukar ya.
Kemungkinannya hanya seperti itu ya teman-teman. Kalau bukan diodanya yang rusak, berarti arah kumparan ya di bagian tersebut itu kebalik. Cara gulung sekunder simetrisnya ada yang kebalik. Kalau yang plus tidak panas berarti itu benar. Yang di negatif itu berarti salah. Kalau memang diodanya benar loh ya. Begitu cara mengatasinya ya teman-teman. Kemudian ada yang tanya lagi, gimana cara kasih double ya? Mungkin maksud kalian nyontek gacun dengan tegangan ekstra. Yang kalian tanyakan apakah groundnya disambung? Groundnya itu harus disambung ya teman-teman. Untuk PWM maksudnya ground yang menuju ke elko primer dengan ground dari lilitan ekstra penyuplai gacun itu harus disambung. Kalau tidak ya percuma. Kemudian pertanyaan berikutnya, R220K ya, R untuk star. Apakah tetap dipasang? Ya harus. Karena gacun itu kalau tidak ada R star ya tidak bakalan hidup. Ketika sudah hidup, R star kalian copot tidak masalah. Tapi kondisi hidup loh ya. Tapi kalau kondisi awal lagi juga tidak bisa. Jadi R star itu harus tetap dipasang. Tak bedanya yang gacun sejenis ini ya. Ini kan modulnya tidak disertakan, tidak ada trafonya, tidak ada R star-nya. Jadi harus menambah sendiri. Ini saya tambahkan sendiri 220K. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau kalian menggunakan gacun jenis yang ini ya, ini kan harus kasih tegangan sendiri. R star-nya tidak semua jenis gacun model ini ya, R star-nya itu 220K. Jadi kalau kalian beli jenis seperti ini, modelnya kan macam-macam, hanya mirip-mirip begitu. Alangkah baiknya kalian coba R star-nya itu mulai dari 1 mega dulu. Kalau dari 1 mega tidak nyala, baru kalian tingkatkan menjadi 470. Kalau masih tidak nyala bisa kalian paralel atau langsung ganti ke 220K. Kenapa begitu? Sebagian model gacun seperti ini ada yang R star-nya hanya 1 mega. Jadi kalau kalian langsung kasih 220K hidup, tapi tak akan bertahan lama teman. Mungkin semenit 2 menit gacun kalian akan meledak. Begitu ya. Penyebabnya adalah kelebihan tegangan. Itu kalau jenis-jenis ini. Saya cerita karena pernah ngalamin ya. Jadi harus hati-hati. Ini pengalaman pribadi. Jadi sebaiknya kalian mulai dari R yang nilainya besar agar tegangan yang masuk ke star PWM ini kecil. Baru kalau tidak nyala ditambah begitu. Itu cara mengantisipasi kerusakan. Begitu teman-teman. Sebenarnya ya ini cuma ya menurut saya. Untuk gacun jenis ini kan sudah ada trafo. Ini trafo tegangan untuk PWM gacun loh teman-teman. Dan sudah dibatasi dengan sener 12 volt. Rata-rata seperti itu. Jenis ini sudah dibatasi sener 12 volt. Jadi tidak perlu kasih tegangan ekstra lagi. Tapi kalau kalian pengen mencoba, mungkin berpikir agar nggak ngedrop ya.
Caranya seperti tadi. Pastikan saja tegangan ekstranya tidak melebihi 15 ya. Jadi nanti senernya tidak putus. Begitu. Oke, teman-teman, kemudian lagi ya. Untuk mendapatkan hasil yang stabil ya. Terkadang kan ada yang cerita tanpa optocoupler pun bisa stabil. Bisa. Syaratnya kalian pas ya untuk membuat lilitan. Coba saja lilitan kawat kecil saja, jangan terlalu besar. Nanti di ampere akan terlihat seperti stabil. Tapi tetap ampernya kurang teman-teman. Kenapa ngedrop? Masalahnya juga muatan atau beban yang terlalu besar, melebihi ampere ya. Kalau kawatnya kecil kan otomatis ampernya tidak bisa besar. Coba sajalah kawat 0,8 dan untuk sekundernya 0,9. Pasti hasilnya akan lebih mudah untuk settingnya. Biasanya tanpa regulasi optocoupler pun tampak stabil banget. Tapi kalau kalian menghendaki ampere yang lebih besar, ceritanya gini teman-teman, ampere itu bisa dihasilkan juga dari penekanan tegangan output ya. Misal, ini contoh-contoh yang ada di power supply jadi ya, pabrikan. Misal butuh tegangan 12 volt. Biasanya tegangan output ya tidak di pas 12 teman, harus ada lebih. Biasanya nyampe ke 20 volt. Baru ditekan lewat regulasi menjadi 12 volt. Artinya saat kalian beban output lebih, aslinya ngedrop. Tapi karena ada cadangan lebih, yang diatur regulasi menjadi stabil. Begitu loh teman-teman. Keuntungannya menggunakan regulasi itu seperti itu. Dan ampere bisa ditekan ya. Maksudnya bisa meningkat dengan cara menekan tegangan output. Itulah kenapa seluruh power supply pabrikan ya selalu menggunakan optocoupler. Kalau optocoupler ini dilepas, dropnya nggak karu-karuan teman. Ini sangat stabil. Tapi kalau kalian beban melebihi dari ampere juga akan ngedrop. Intinya harus sadar seperti itu teman. Kira-kira mau dipakai untuk menyuplai apa? Butuh ampere yang besar apa enggak? Disesuaikan saja. Begitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah elko primer teman. Apalagi kalau di daerah tempat saya ini yang tegangannya masih sering nyampe 170 volt ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Atau ketika kita mencoba outputnya kalian kasih beban, di elko primer ini coba kalian kasih tester ya. Kalian kasih tester, saat dikasih beban kira-kira tegangan di primer ini drop apa enggak. Kalau sampai drop itu juga sudah mengurangi kestabilan output. Itu makanya saya seringlah menganjurkan kalau ada elko yang lebih baik kalian pasang. Kalian double saja lah. Semakin besar kebutuhan ampere, semakin butuh kestabilan. Jadi pertama dari tegangan primer harus benar-benar stabil. Itu sudah modal utama ya, dari primernya sangat stabil, baru outputnya. Ini sebetulnya baru selesai teman. Baru di bagian awal. Bagian PWN berikutnya belum saya rakit ini. Dan outputnya ini seperti biasa, ini saya pergunakan dioda dengan merek HER 305 atau berapa ini.
Ini sudah cukup. Kemudian lagi bisa kalian contoh. Ini untuk primernya saya gulung 52 lilit dibagi 2 teman. Untuk primernya. Kemudian untuk tegangan untuk ke PWM ini sengaja saya kasih 10 lilit. Kenapa saya kasih 10 lilit? Karena ketika diregulasi ditekan misal sampai 12 volt, nanti tegangan PWM ini ikut ngedrop. Kalau saya bikin pas di 6 lilit nanti tidak bisa digeser. Ketika diturunkan PWM akan mati karena kehabisan atau kekurangan tegangan teman-teman. Jadi output tegangan PWM ini sebetulnya nyampe 20, kadang 22. Kemudian saya batasi dengan biasanya yang sering saya coba mulai 7808 alias yang masuk di PWM 8 volt. Jadi naik turunnya tegangan input PWM ini tidak masalah. Walaupun sampai 20 volt ya tidak masalah karena sudah dibatasi dengan 7808. Tidak harus seukuran itu, tapi sering saya pergunakan di 8 volt, juga 9, dan yang saya pasang di sini kebetulan ini 12 volt, kadang juga nyampe 14 volt, tidak apa-apa. Yang perlu kalian ingat, tegangan PWM yang berbeda akan menghasilkan kestabilan yang berbeda juga, itu sudah pasti. Kemudian untuk lilitan sekundernya ini teman-teman, ini ada di 11 lilit. Sudah sering saya coba, ketika saya coba di 12 bahkan 14. Itu kurang bagus ketika menggunakan fat kecil ya. Jadi harus disesuaikan dengan fatnya juga. Kalau fatnya kecil, kalian gunakan kawat yang gede, itu juga akan sulit mendapatkan kestabilan karena tidak sesuai, drop ya. Jadi pasokan dari inputnya kurang besar ampernya. Ini yang saya pergunakan 0,7 untuk primer dan untuk sekundernya 0,8. Sangat stabil teman-teman. Hasilnya ketika belum diregulasi hampir nyampe 30 volt ini. Kemudian ditekan menjadi 24. Ini double sekunder tapi saya pergunakan untuk plus semua. Dan kemudian ini hanya saya pergunakan untuk tegangan kipas. Saya bagi lagi untuk tegangan PWM berikutnya ini nanti. Jadi ada 3 ekstra untuk menyuplai gajunnya sendiri, kemudian tegangan kipas dan soft start yang tidak muat di sini untuk persiapan. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk kipas dan PWM berikutnya. Seperti itu teman-teman. Untuk bahasan berikutnya yang bertanya tentang menaikkan tegangan di power supply jaring ya, sampai jaring. Nanti saya bahas di video berikutnya saja teman-teman, bagaimana baiknya ya. Jadi bahasannya itu gimana supaya awet lah, dapat bertahan lama, tidak asal dirubah, tidak asal dimodif, tapi gimana cara modif dan awet ya, juga menghasilkan ampere yang kita perlukan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.